Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnati wa hudahu amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah jamaah majlis keluarga yang senantiasa dirahmati Allah. Di pagi ini, di awal bulan Rabiul Awal, mari sama-sama kita mulai dengan di pagi hari ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji hanya milik Allah. Mari kita sama-sama selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah Allah limpahkan untuk kita semua. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung, nikmat yang eh, dari pagi hari alhamdulillah kita bangun, Allah bangunkan kita dalam keadaan sehat walafiat, dan juga mudah-mudahan nikmat iman dan Islam senantiasa ada dalam diri kita, dan nikmat paling agung yang harus kita syukuri. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Kita memohon kepada Allah juga untuk melimpahkan salawat dan salam untuk keluarga beliau dan juga para sahabatnya. Dan mudah-mudahan Allah juga mampukan kita untuk jadi orang yang menegakkan sunnah-sunnah Nabi kita baginda Rasulullah, sehingga kita layak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, kita teringat dengan sebuah fenomena yang tentu belum lama terjadi di negeri ini, ya, sebuah fenomena yang sangat tentu membuat kita bersedih, ya, apa yang terjadi baru-baru ini, sebuah peristiwa yang karena tidak menjaga lisan kemudian akhirnya berujung kepada sebuah tragedi gitu, ya, sebuah peristiwa yang sangat eh, membahayakan bangsa ini, sebuah peristiwa yang kita tentu menyadari betapa pentingnya menjaga lisan, sehingga yang insya Allah akan dibahas oleh guru kita Ustaz Said Hidayat, ya, yang mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesehatan untuk beliau dan juga keberkahan dalam kehidupan beliau. Dan salah satu tema yang penting yang dibahas dalam tema kali ini adalah bagaimana seorang muslim menjaga lisannya, dan teladan ini sudah banyak disampaikan oleh para salafus saleh. Tentu Rasulullah SAW yang menjadi teladan utama yang harus kita tiru, dan bagaimana para sahabat mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir ini, falyaqul khairan aw liyasmut, maka berkatalah yang baik dan atau lebih baik diam. Dan itulah yang sudah dilakukan oleh para sahabat Nabi. Abu Hurairah pernah berkata, "Eh, saya tidak mungkin berkata, saya tidak akan berkata kecuali ada kebaikan di dalam perkataan itu." Dan inilah sebuah pengingat untuk kita semua kalau kita kaitkan dengan fenomena yang terjadi saat ini, ya. Akibat lisan yang tidak dijaga maka kemudian menimbulkan kemarahan, dan tentu kita tahu ada banyak juga agenda-agenda politik yang mungkin bermain di balik semua peristiwa yang terjadi ini. Tapi ya, alkulihal kita coba merenungi, mudah-mudahan ini juga bagian pembelajaran untuk kita semua. Dan alhamdulillah Ustaz Syarif sudah bersama kita. Kaifa halukum Ustaz? Sehat Ustaz? Masih ingat Ustaz? Di unmute dulu, Ustaz. Ya. Tema tentang teladan menjaga lisan ini memang sangat penting dalam menjaga kehidupan kita, ya. Suara saya masuk nggak, Pak Olis? Alhamdulillah sudah jelas, Ustaz. Baik, Oke. gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah udah
menuju sehat insya Allah. Insya Allah, Alhamdulillah, syukurlah. Syafakallah selalu syifaan kamilan ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan limpahkan kesehatan, kebaikan dan keberkahan. Amin, amin, amin. Baik, Ustaz, ini sebelum masuk ke mulai kita kajian ya, sambil menunggu jamaah yang juga sedang ngantri masuk kayaknya ya. Kita sedikit refleksi saja ya, Masya Allah. Kita menyaksikan apa yang terjadi di saat-saat ini ya, yang tentu membuat kita prihatin gitu Ustaz ya. Dan ini sangat relevan dengan apa yang akan kita bahas ya, tentang menjaga lisan gitu ya. Memang Ya, saya teringat sebuah sabda Nabi, orang Muslim itu orang yang selamat dari lisan dan tangannya ya. Al-Muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi orang disebut orang Islam itu orang yang selamat, tidak membuat orang kegaduhan, kekisruhan gitu ya. Baik itu ya, ya, lisannya maupun tangannya itu, Masya Allah ya, Rasulullah SAW menjadikan kriteria orang Muslim itu sebuah yang nilai yang sangat agung luhur gitu ya. Orang yang mengaku Muslim ya harusnya memang orang lain itu ya harus selamat karenanya gitu. Baik, Ustaz, saya persilakan tafadhol masykura. Kita mulai kajian tentang teladan akhlak mulia dalam menjaga lisan ya. Nah, kita siapkan hati kita untuk sama-sama menerima nasihat atau jihad dari guru kita Ustaz Sarip Hidayat. Tafadhol masykura, Ustaz. baik, terima kasih Pak Walis atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Sahabat-sahabat MKI yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa dipertemukan kembali lewat acara yang telah menjadi sebuah trademark bagi MKI itu sendiri dalam berbagai kajian yang diselenggarakan oleh MKI. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua senantiasa berada dalam lindungan Allah, dan mudah-mudahan apa yang menjadi prototipe kehidupan kita, bahwa pada hakikatnya semua yang kita kurbankan di hadapan Allah itu akan menjadi atau bernilai ibadah di hadapannya kalau kita bisa bertindak dan bertanduk sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Rasulullah melalui berbagai hadis, melalui berbagai apa yang telah menjadi sebuah acuan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena dalam Islam itu tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia apa yang kita lakukan. Contoh kecil saja, ketika kita tidur, bagaimana tidur itu menjadi sebuah ibadah. Ketika kita makan, bagaimana makan itu menjadi sebuah ibadah. Bagaimana kita minum, dan minum itu akan menjadi sebuah ibadah, otomatis kita mesti ada acuannya. Begitupun ketika kita berbicara, bagaimana seorang muslim memposisikan diri ketika kita berbicara itu, pada intinya jangan sampai orang lain tersinggung, jangan sampai orang lain sakit. Nah, satu ketika Rasulullah dan para sahabatnya itu sedang berkumpul. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud mengambil kurma dari pohon kurma itu, memetik buah kurma. Nah, kemudian sahabat yang lain bercanda niatnya. Kaget melihat sahabat Ibnu Mas'ud kakinya kecil. Kemudian para sahabat yang lain itu tertawa. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, kalian jangan anggap remeh dengan kecilnya kaki Ibnu Mas'ud.
Kecilnya kaki Ibnu Mas'ud itu jika ditimbang dengan 2 gunung Uhud atau dengan gunung Uhud, itu lebih berat kakinya Ibnu Mas'ud. Para sahabat yang lain dalam hatinya bercanda. Tapi terkadang bercanda itu suka kelewatan. Maka terdiam semua para sahabat dan tidak pernah melakukan hal-hal aneh lagi. Kemudian fenomena yang terjadi sekarang ini, ada pejabat yang mengatakan atau keseleo lidah gitu ya, bahwa kekisruhan yang sangat memilukan pada akhir-akhir ini disebabkan oleh para pejabat kita yang tidak bisa menjaga lisannya. Jadi seenaknya saja berkata sementara tidak memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari ucapannya. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita mulai dari sebuah ayat yang berbicara tentang bahwa apa yang kita bicarakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita omongkan, apa yang kita statementkan, baik di media ataupun di luar media, maka pada hakikatnya Allah akan mencatat melalui para malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amal baik dan amal buruk. Yang pertama adalah dalam surat Qaf ayat 18 yang berbunyi ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun wa atidun. Tiada selalu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Nah, dari ayat ini kalau kita pahami dan kalau kita sadari, maka orang akan menjaga ucapannya. Orang akan menjaga lisannya. Kenapa? Karena setiap ucapan yang kita ucapkan itu akan dicatat dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Sebagai bukti dalam surah Yasin, Allah mengatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika manusia berbicara di dunia mengeluarkan statement, kemudian berbicara di hadapan media, masih bisa menyanggah dengan ungkapan-ungkapan yang membingungkan, membodohi, berbohong, berdusta, menyebarkan fitnah, berbuat buhtan. Itu bisa berbohong. Tapi di hadapan Allah nanti, semua ucapan yang kita ucapkan di dunia, rekamannya ada. Melalui para malaikat, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Semua ucapan yang kita ucapkan itu ada rekamannya. Karena dicatat melalui malaikat raqib dan atid. Nah, kalau manusia sadar terhadap ayat ini, insya Allah tidak akan ada lagi statement yang membahayakan. Tidak akan ada lagi statement yang dikeluarkan oleh pejabat kita yang akan mengusik masyarakatnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Innallaha tajawaza li an ummati ma wasat bihi suduruha ma lam ta'mal aw takallam. Innallaha tajawaza li an ummati, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan bagiku atas kesalahan dan dosa yang aku perbuat, atau sesungguhnya Allah akan memaafkan bagiku kesalahan dan dosa umatku. Ma waswasat bihi suduruha, terhadap apa yang terlintas dalam hatinya.
malam ta'mal aw takallam, selagi dia tidak mengerjakan perbuatan tersebut atau mengucapkannya. Artinya apa? Allah akan memaafkan setiap gerak dan langkah serta tindak dan tanduk kita selama dia bisa menahan diri. Artinya apa? Belum diucapkan dan belum dilaksanakan. Karena terkadang apa yang terlintas dalam pikiran, dalam hati kita, kemudian dipikirkan dulu, baru diucapkan. Itu yang terpenting. Ketika kita akan mengeluarkan sebuah statement A misalkan, kita coba merenung dulu. Kira-kira ketika kita mengeluarkan statement seperti ini, akan menyebabkan orang lain sakit hati tidak? Akan menyebabkan orang lain tersinggung tidak? Nah, kalau akan menyebabkan orang lain sakit, tersinggung, maka jangan sampai perbuatan atau ucapan itu keluar. Nah, dalam istilah agama, ketika seseorang bisa menjaga lisannya, maka dialah orang yang pantas menyandang sebagai seorang muslim sejati. Kenapa? Tadi Pak Holis sudah menyampaikan dalam pembukaan bahwa kategori seorang muslim itu adalah dia mampu menjaga lisannya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yaddihi. Seseorang disebut muslim, pribadi muslim, apabila dia bisa menyelamatkan ucapannya, statementnya, dari muslim lainnya. Atau dalam hadis lain, kul khairon au liyasmut. Katakanlah perkataan, statement, ucapan yang baik, atau berbicaralah yang baik. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, maka diam. Maka dia dalam posisi diam itu, pada hakikatnya dia akan selamat. Karena daripada kita berbicara banyak dustanya, daripada berbicara banyak buhtannya, daripada berbicara banyak fitnahnya. Maka agama mengajarkan kepada kita lebih baik diam. Karena dengan diam tidak akan menyebabkan kekisruhan, tidak akan menyebabkan kejadian-kejadian yang sangat memilukan seperti yang kita saksikan sekarang ini. Oke, sahabat-sahabat MKI yang dirahmati Allah, dalam istilah agama atau dalam istilah Islam, ketika seseorang tidak bisa menjaga lisannya, maka yang lahir adalah kizbun. Nah, bagaimana seseorang bisa mengeluarkan statement berbicara bohong? Karena pada hakikatnya, ketika hatinya, hati kecilnya, sebenarnya ketika seseorang berbicara kasar, berbicara senonoh, mengeluarkan statement yang bohong, hati kecilnya tidak mengizinkan. Nah, istilah al-kizbu atau kizbun itu sebenarnya beberapa abad yang lalu sama Rasulullah sudah dikasih sebuah rem. Jadi supaya seseorang atau seorang muslim itu tidak boleh berbuat dusta, berbicara dusta. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muttafaqun alaih, ada riwayat atau hadis yang berbunyi, wa iyyakum wal kadhiba fa inal kadhiba yahdi ilal fujuri wa inal fujuri yahdi ilan nari wa maizala
Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallah kadzaban. Kata Rasulullah, wa iyyakum wal kadhiba. Jauhkanlah atau jauhilah dirimu dari perbuatan bohong. Fa innal kadhiba, karena sesungguhnya perbuatan bohong itu yahdi ilal fujuri, akan menuntun kepada kedurhakaan, akan menuntun kepada dosa. Wa inal fujuri yahdi ilan nari, dan perbuatan dosa itu dan kedurhakaan itu yahdi ilan nari, akan menuntun manusia kepada neraka. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallah kadzaban. Dan bersungguh-sungguhlah dengan jika seseorang selalu berbuat bohong, selalu berbicara bohong, berbicara penuh dengan kebohongan, kata Rasulullah, jika seseorang selalu bohong dan bersungguh-sungguh dengan kebohongannya, karena pada hakikatnya kalau seseorang berbicara bohong, maka pasti dia akan menutupi kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lain. Nah, kata Rasulullah, jika seseorang selalu berbuat bohong dan bersungguh-sungguh dengan kebohongannya, ia akan tulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat pembohong. Kemudian kata Rasulullah, kalimat yang pertama apa? Iyakum wal kadhiba, kalian hati-hati dengan perbuatan dusta. Karena biasanya ketika seseorang berbuat dusta, maka kedustaannya itu akan ditutupi dengan kedustaan yang lain. Kedustaan yang pertama, kebohongan yang pertama, supaya bisa selamat bagaimana nih? Ketika saya kemarin berbuat statement di media, supaya selamat, maka dia berusaha sekuat tenaga mencari sebuah alasan, beribu-ribu alasan, untuk menutupi kebohongan yang kemarin. Mungkin di hadapan media, di hadapan masyarakat, di hadapan manusia, bisa selamat, mungkin. Tapi di hadapan Allah, semuanya akan diperlihatkan antara kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lain. Nah, kejadian akhir-akhir ini yang terjadi, kita bisa menyimpulkan lah bagaimana kejadian kemarin ini, kekeseruhan kemarin ini lahir atau disebabkan oleh sebuah statement yang tidak bisa menjaga lisannya. Kalau saja bisa menjaga atau mengerem lisannya, berbicara yang baik, kalau tidak, ya diam. Itu pakem seorang muslim. Mungkin tidak akan terjadi kejadian-kejadian yang memilukan seperti yang kita perhatikan akhir-akhir ini. Sahabat-sahabat MKI yang dirahmati Allah, kemudian Allah juga memberikan sebuah isyarat di dalam surat Ghafir ayat ke-28. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzabun. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah memberikan sebuah petunjuk kepada orang-orang yang musrifun. Satu, melampaui batas. Kemudian yang kedua, kadzabun, seorang pendusta. Nah, ketika Allah sudah memberikan ultimatum sedemikian rupa di dalam Al-Quran, maka
yang akan kita ikuti itu siapa lagi? Apakah kita akan mengikuti hawa nafsu kita, atau yang akan kita ikuti adalah tauladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia itu misinya dua? Yang pertama adalah innama buistu li utamima karimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Kemudian innama buistu li utamima solihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini adalah untuk solihal akhlak, mensolehkan akhlak umat manusia yang pada waktu itu terkenal dengan sifat jahiliyahnya. Nah, bagaimana Al-Quran memberikan sebuah penjelasan bahwa ada dua orang yang tidak akan pernah diberikan petunjuk oleh Allah. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzabun. Orang yang melampaui batas, artinya orang yang bertindak dan bertanduk semena-mena. Kemudian kadzabun, orang atau kelompok manusia yang suka berdusta, seolah-olah berbicara bohong, berbuat bohong, pengakuan bohong, penjelasan bohong, itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Repotnya lagi, kalau perbuatan bohong, perbuatan dusta, melampaui batas, itu sudah menjadi bagian dari hidupnya, atau dalam istilah agama sudah menjadi akhlak, susah. Hadirin iwatu iman rahimakumullah, sahabat-sahabat MKI yang dirahmati Allah. Kemudian kita masuk kepada fase yang kedua, itu gibah dan buhtan. Kalau tadi kizbun, berbuat bohong, sekarang gibah dan buhtan. Kita perhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini diterima dari sahabat Abu Hurairah. Semoga Allah meridhoi kepadanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu gibah? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya. Qala, maka Rasulullah bersabda, dzikruka ahoka bima yakrohu. Yaitu engkau menceritakan saudaramu apa yang ia tidak suka. Qila, kemudian ada orang yang bertanya, aro'aita in kana fi ahi ma'akulu? Bagaimana jika apa yang aku katakan itu benar-benar ada pada saudaraku? Qala, maka Rasul menjawab, in kana fihi matakulu faqodig tabah. Faqodig tahu wa in lam yakun faqod bahatahu. Kata Rasulullah, jika engkau menyebutkan, engkau menceritakan saudaramu apa yang ia tidak suka, kemudian ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana jika apa yang saya ucapkan, apa yang saya ceritakan benar-benar ada pada saudaraku ini? Maka Rasul pun menjelaskan, jika padanya memang ada apa yang engkau katakan, maka engkau telah mengumpatnya. Dan jika tidak ada, maka engkau telah berbuat kebohongan atasnya. Artinya apa? Dalam Islam itu tolong jaga.
apapun yang ada pada saudara kita, jangan sampai itu dibicarakan kepada orang lain. Sekalipun faktanya memang demikian. Nah, seandainya faktanya itu tidak ada, kemudian kita berbicara kepada atau dibicarakan, disampaikan lagi kepada yang lain, maka pada hakikatnya orang tersebut sudah berbuat bohong. Kemudian kita masuk kepada sebuah ayat. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang perihal kita jangan sampai atau mesti menjauhi prasangka jelek kita. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari berbagai prasangka jelek. Inna ba'dadh dhanni ismun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kemudian, dan janganlah ada di antara kamu menggunjing sebagian yang lain. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging bangkai saudaranya yang sudah mati? Kemudian, wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, lagi Maha Penyayang. Bayangkan para sahabat sekalian, ungkapan ayat ini, penjelasan ayat ini, bahwa ketika seseorang membicarakan kejelekan orang lain, diibaratkan kita sedang memakan bangkai saudara kita, padahal dia telah mati. Maka kata Al-Quran, fakarihtumuhu, maka kalian akan merasa jijik karenanya. Ini adalah sebuah ungkapan yang sangat sederhana, tapi banyak ibroh yang ada di dalamnya. Al-Quran tidak akan pernah memberikan sebuah ungkapan kalau di dalam ungkapan tersebut tidak tersimpan makna yang sangat dalam, tidak tersimpan makna yang sangat luas. Al-Quran mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah oleh kalian, wahai orang-orang yang beriman, prasangka jelek. Inna ba'dadh dhanni ismun. Karena prasangka jelek itu adalah sebuah perbuatan dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian saling mengumpat, saling membicarakan kejelekan di antara kalian. Kemudian ungkapan Al-Quran selanjutnya, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah salah seorang di antara kalian suka memakan bangkai saudaramu yang sudah meninggal? Fakarihtumu, maka kalian akan merasa jijik karenanya. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat dan Maha Penyayang. Kemudian, dalam sebuah hadis, Rasulullah juga pernah memberikan sebuah ilustrasi
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik. Lama araja bi rabbi azza wa jalla marartu bi qaumin lahum adfarun min nuhasin yakhsumuna wujuhahum wa sudurahum fakultu man haula'i ya Jibril qala haula'i alladhina ya'kuluna luhumanas wa yaqa'una fi a'radihim lama araja bi rabbi azza wa jalla tatkala Robku, tatkala Tuhanku memi'rajkanku, menaikkanku ke langit dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Marartu bi qaumin, kata Rasulullah, aku melewati beberapa kaum, lahum adfarun min nuhasin. Aku melewati beberapa kaum yang memiliki kuku dari tembaga. Musuna wujuhahum, dalam keadaan mereka itu mencabik-cabik wajahnya. Wasudurahum, dan dada mereka dengan kukunya. Fakultu, maka aku bertanya, haula'i ya Jibril, siapakah mereka ini wahai Jibril? Qala, Jibril menjawab, haula'i alladziina ya'kuluna luhuman nas. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging, suka menggibah, membicarakan kejelekan orang lain. Wa yaqa'una fi a'radihim, dan suka menjatuhkan kehormatan manusia. Dua poin penting dalam hadis ini, ketika Rasulullah sedang Isra dan Mi'raj, Rasulullah lewat kepada satu kaum, di mana satu kaum itu ada yang mencabik mukanya dengan kukunya yang terbuat dari tembaga, ada yang mencabik dadanya, maka Rasul pun kaget. Maka Rasul pun bertanya kepada malaikat Jibril, man haula'i ya Jibril, siapakah orang yang seperti ini wahai Jibril? Maka Jibril pun menjawab, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging bangkai saudaranya. Artinya apa? Dalam Al-Quran, tadi Allah menyebutkan ungkapan, istilah, perumpamaan orang-orang yang bergibah, membicarakan kejelekan orang lain, diibaratkan sedang memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Maka penjelasan dalam hadis ini adalah sangat terang benderang. Ketika kita membicarakan kejelekan orang lain, berbuat gibah, maka diibaratkan seperti orang yang sedang memakan bangkai saudaranya. Dan patah mengatakan ketika Rasulullah sedang di Isra dan di Mi'rajkan, maka diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah ada satu kelompok manusia yang sedang mencabik mukanya dengan kukunya sendiri yang terbuat dari tembaga. Ada yang sedang mencabik-cabik dadanya. Kemudian Rasulullah aneh dan bertanya kepada malaikat Jibril, man haula ya Jibril, siapakah kelompok ini wahai Jibril? Maka Jibril dengan tegas dan lugas mengatakan, haula illadzina ya'kuluna luhumanas. Mereka itu adalah orang yang suka memakan daging manusia karena perbuatan gibahnya. Wa yaqauna fi a'radihim, dan suka menjatuhkan kehormatan manusia di halayak ramai. Dua poin penting yang perlu kita jauhi dari hadis ini. Kemudian yang terakhir adalah namimah. Maka
Diceritakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari. An Ibni Abbasin qala. Hadis ini bersumber dari sahabat Ibnu Abbas. Kita ketahui Ibnu Abbas ini adalah salah seorang khodamnya Rasulullah. Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabroini. Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat kepada dua kuburan, faqala, lalu dia bersabda, innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin amma ahaduhuma fakana la yastatiru minnal bauli wa amal akharu fakana yamsi bin namimah. Kata Rasulullah, sesungguhnya mereka berdua sedang disiksa. Jadi Rasulullah pada satu ketika melewati dua kuburan. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya mereka berdua sedang disiksa. Dan tidaklah keduanya disiksa karena dosa besar. Jadi kata Rasulullah, ketika lewat dua kuburan ini dua-duanya sedang disiksa. Kemudian kata Rasulullah, mereka tidak disiksa karena dosa besar mereka. Kemudian adapun salah satunya disiksa karena tidak berusaha untuk sembunyi ketika dia buang air kecil. Urusan buang air kecil saja itu ada etikanya, ada tata caranya. Nah, ketika Rasulullah lewat dua kuburan ini, kuburan yang pertama kata Rasulullah, dia disiksa karena tidak bersembunyi ketika dia sedang kencing. Kemudian, adapun yang satunya lagi disiksa wa amal akharu, adapun yang satunya lagi fakana yamsi bin namimah, karena suka mengadu domba orang atau memprovokasi. Nah, kalau kerjaan seseorang suka mengadu domba atau memprovokasi supaya orang lain itu berperang, berkelahi, maka orang yang seperti ini, kata Rasulullah, sudah dikategorikan orang yang berbuat namimah. Namimah itu adalah orang yang suka memprovokasi, sehingga orang terprovokasi dan melakukan intimidasi-intimidasi yang menyebabkan kepada kekacauan. Nah, kalau kita bisa menjaga lisan kita dari perbuatan kizbun, bohong, gibah, dan buhtan. Gibah itu menyebarluaskan kejelekan yang ada pada saudara kita. Buhtan itu menyebarkannya. Kemudian namimah. Namimah itu adalah perbuatan provokasi sehingga orang lain terprovokasi, kemudian dia akan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan. Selama kita bisa menjauhi 3 dosa lisan ini, insya Allah akan menjamin kita masuk kepada surganya, karena kebalikan daripada perbuatan dosa yang disebabkan oleh lisan, maka kata hadis, lebih baik kita diam. Faliyakul khairon au liyasmut. Diamnya kita bukan berarti kita tidak bisa berbicara kayak orang lain, tapi diamnya kita karena tunduk dan patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Al-Quran ataupun Al-Hadis. Kemudian, karena kita mengaku seorang Muslim, karena kita mengaku seorang yang beriman, karena kita mengaku bahwa Muslim yang satu dengan Muslim yang lain adalah bersaudara, maka kita tekadkan dalam diri kita, al-muslimu man salimal muslimuna
min lisanihi wa yadihi. Tanda seorang muslim itu adalah bagaimana dia bisa menjaga, bisa menyelesaikan setiap permasalahan, bisa menjaga lisannya, dan bisa menyelamatkan muslim lainnya dari ucapan dan perbuatannya. Sahabat-sahabat MKI yang dirahmati Allah, untuk pertemuan kita kali ini hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan insya Allah akan kita kembangkan dalam sesi tanya jawab kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita pecahkan bersama. Aku lu qauli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, jazakallahu khairan. Ustaz Sarip yang sudah eh, memberikan satu pencerahan untuk kita semua tentang bahaya dari tidak menjaga lisan, karena disebutkan tadi dalam sabda Nabi, salamatul lisan bihifdzil lisan, ya. Keselamatan seorang itu tergantung kepada lisannya. Dalam hadis lain disebutkan ada tiga golongan orang, ya. Kata Rasulullah SAW, yang satu orang yang sukses, orang yang selamat, dan yang kedua adalah orang yang celaka. Dan ternyata orang yang sukses itu adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah. Orang yang selamat itu adalah orang yang menjaga lisannya, atau orang yang sering diam gitu, ya, yang banyak diam. Jadi saya teringat dengan kebiasaan dari Abu Hurairah. Ustaz. Beliau pernah mengatakan, saya tidak berkata kecuali saya merasa ada manfaatnya dari apa yang saya katakan. Jadi para salafus saleh itu, para sahabat Nabi itu tidak mau berkata kecuali ada yang manfaatnya gitu, ya. Dan itulah Ya, teladan dari salafus saleh, orang-orang saleh di antara para sahabat Nabi, yang selalu berkata yang baik, selalu berkata yang ada nilai manfaatnya. Dan tentu orang yang celaka itulah orang yang disebutkan dalam hadis Nabi tadi, adalah orang yang tadi eh, apa namanya, tidak menjaga lisannya, ya. Dari tadi ada beberapa dosa, yaitu salah satunya ghibah, dan kedua tadi namimah tadi, ya. Orang yang suka ya, berdomba dengan lisannya. Baik jamaah Allah, masih ada waktu kita untuk berbagi rahmat, ya. Untuk mungkin bertanya, sharing hal-hal yang berkaitan dengan apa yang terjadi di saat ini, dan mungkin di lingkungan kita, di interaksi kita dengan keluarga, dengan tetangga, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan menjadi bagian untuk mengingatkan kita untuk kebaikan-kebaikan. Silakan Bunda Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi mengenai lebih baik diam daripada mengatakan yang tidak bermanfaat gitu. Nah, ini misalnya nih, kita kan sering ada bercanda kayak gitu. Nah, sebenarnya bercanda itu ada adabnya seperti apa sih, Ustadz? Karena kan kadang-kadang kalau kita seperti itu, ada juga yang orang tua yang terhibur gitu, yang tadinya sedih jadi bahagia. Cuma adabnya seperti apa, Ustadz? Kasih. Assalamualaikum. oke. Terkait hadis kalau tidak bisa bicara yang baik maka diam, itu dalam arti ada koridor eh, apa koridor yang sangat penting yang perlu kita perhatikan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau kita bercanda? Nah, ada bercanda itu seperti apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun suka bercanda, ya. Bagaimana ketika Rasulullah kan ada nenek-nenek datang ke Rasul, apakah saya akan masuk surga? Nek, nanti di surga tidak akan ada nenek. Artinya kan di surga itu muda kembali. Maka nenek itu nangis gitu. Itu Rasulullah bercanda juga gitu. Kemudian Rasulullah bercanda dengan mantunya, sahabat Ali radhiyallahu an, ketika sedang memakan kurma. Rasulullah ngambil kurma, kemudian bijinya ditaruh di sahabat Ali. Kemudian Rasulullah mengatakan, Ali, kamu kok rakus banget gitu. Ali pun ini sedang bercanda, maka Ali pun menjawab candaannya Rasulullah. Yang lebih-lebih itu adalah Anda ya Rasulullah. Sampai-sampai bijinya pun dimakan gitu. Nah, ini adalah sebuah candaan-candaan yang apa namanya? Yang penuh arti, penuh makna. Nah, bagaimana ketika kita bercanda dengan orang tua kita supaya orang tua kita juga riang, gembira, terhibur gitu. Silahkan saja.
tapi jangan lepas dari koridor yang tadi. Jangan keterlaluan gitu. Jangan sampai candaan kita itu justru akan menjerumuskan kita kepada sebuah perbuatan dosa. Itu aja, Pak. Nggak ada permasalahan karena ya Rasulullah pun sama gitu, suka bercanda. Yang nenek-nenek tadi sampai nangis. Kemudian sahabat Ali dibilangnya rakus gitu kan, sampai lihat katanya saking rakusnya sahabat Ali. Eh, apa kurma itu habis sama sahabat Ali. Ali dengan apa kepintarannya, kecerdasannya berbalik menjawab gitu. Sebenarnya yang lebih rakus itu siapa ya Rasulullah katanya. Sampai-sampai biji kormanya pun dimakan habis katanya gitu. Jadi tidak ada sebuah permasalahan terkait dengan apa istilahnya bercanda kalau tujuannya itu ingin menghibur orang tua kita, menghibur anak kita supaya tidak terlalu serius dalam hidup gitu, nggak ada masalah. Tapi yang perlu dijaga itu koridornya, koridor yang tadi ya. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi ya wayatihi. Nah, apakah dengan perbuatan bercanda ini akan menyebabkan ibu kita, anak kita sakit hati dengan perbuatan kita dalam kita bercanda atau tidak? Jadi tetap dipikirkan efek dari perbuatan yang kita lakukan. Seandainya itu lumrah dilakukan, maka berlaku kaidah al-adatu muhakamah. Adat kebiasaan satu daerah itu akan menjadi hukum. Itu saja Mbak Nadia. Mudah-mudahan bisa mencerahkan. Berarti kalau Rasulullah itu bercanda tapi tidak pernah bohong maksudnya ya. Itu Ya, maksud prinsip ya. gitu. Karena Rasulullah itu tidak pernah bohong. Tapi terkadang kita kalau bercanda selalu ada bohongnya. Itu yang membedakannya. Iya, Masya Allah ya. Dan dan ternyata candaan itu juga bisa membuat hubungan sesama gitu menjadi lebih cair saja, lebih enak, Cair, lebih lebih cair, lebih dekat. Itu bisa dekat gitu memecah ya. kebuntuan lah gitu. Bisa memecah suasana gitu. Iya. Saya teringat di kebiasaan Bunda Nadia ini kalau manggil kabin itu dengan Kaisar Ruwan ini, Masya Allah ya. Sebuah candaan Iya, yang iya. tentu mencairkan hubungan gitu kan ya. Eh, Kalau Kaisar Ruwan berarti hulu balangnya siapa Bunda Nadia? Siapa yang mau ya? Masya Allah. Silakan Kan jemaah masih ada waktu. sebelum sebuah pertanyaan, bahkan ada sebuah keluarga, Pak Holis, istrinya memanggil suaminya itu paduka yang mulia. Masya Allah. Bercanda, paduka yang mulia katanya gitu. Jadi untuk lebih mencairkan suasana aja sih, karena kadang kan suka ada ketegangan apa gitu kan. Kayak Rasulullah itu mencairkan suasana nenek-nenek yang datang itu kan Iya, dicandain sama Rasulullah. iya, Itulah. iya, Cuman bedanya sama kita ya yang tadi itu. Kalau Rasulullah itu bercanda ya sesuai dengan fakta dan data gitu kan. Kalau kita kadang terselip ada sebuah kebohongan di sana gitu. Oke, lanjut. Tapi soal adat muhakama itu soal kebiasaan adat itu menjadi tentu kebiasaan bercanda tiap-tiap budaya kan masih beda-beda ya. Nah Iya, itu kita harus pasti. menyesuaikan. Jangan sampai kemudian mungkin adat yang tidak cocok dengan orangnya, kemudian kita bercanda dengan bahasa yang Nah, itu. iya. Kalau misalkan kita lihat misalkan bercanda orang Betawi kan beda sekali ya. Eh, Oh iya, ya kemudian orang eh, Betawi berbeda. Bercandanya orang Betawi itu berbeda dengan bercandanya orang Sunda. iya, Istilahnya apa ya? Cablak gitu ya istilahnya itu. iya. Tapi tetap menjaga adab itu penting karena Iya. eh, Orang Sunda pun sama Pak Horis. Jadi antara orang Sunda Cianjur, Sukabumi, Bogor, Depok itu karena udah terkontaminasi dengan bahasa-bahasa yang lain. Jadi ketika bercandanya pun dengan Sunda Bandung itu beda jauh sekali gitu. iya,
Ya, ya. Ini ada pertanyaan Ustaz dari chat, saya bacakan Ustaz ya, dari Ibu Meli. Boleh, Pak. Beliau tidak bisa open mic katanya. Bagaimana, Assalamualaikum Ustaz. Ini bagaimana Ustaz jika yang dibicarakan adalah pejabat publik nih? Ini kita menggibahi pejabat publik nih Ustaz nih. Ini apakah ada aturannya dalam Islam nih? Seperti yang ramai sekarang nih, akhirnya masyarakat jadi tahu si pejabat punya jam mewah, kemudian punya harta sekian-sekian M gitu ya, dan kemudian macam-macam lah, akhirnya dikoreklah beberapa aib-aibnya. Ini kalau berkaitan dengan pejabat publik, apakah ada bukan kebolehan itu gimana ya, eh, pakemnya atau aturannya dalam Islam, bahwa eh, apakah ada kebolehan untuk membicarakan tentang menggibahi, katakanlah begitu ya. Eh, Mhm. Karena kalau ngomong tentang kekayaannya itu kan fakta ya. Dan Ya, tapi ketika kalau misalkan dia menceritakan sesuatu yang tidak nyata, berarti itu kan kebohongan, fitnah ya. Tapi ya. kalau kita menceritakan kebiasaan-kebiasaan buruknya, misalkan seseorang pejabat gitu ya, dan itu termasuk, apakah itu gibah atau mungkin apakah dibolehkan kalau untuk pejabat publik, Ustaz? Sama saja sebenarnya mau pejabat ataupun bukan pejabat. Kalau kita membicarakan kejelekan itu jatuhnya kepada gibah. Nah, kemudian yang diperbolehkan itu kalau kita berbicara jangan sampai seperti dia. Nah, begitu. Misalkan si A ini nih kekayaannya miliaran, jamnya mewah, gitu, mobilnya Lamborghini, Ferrari dan sebagainya. Nah, kalau bisa kita mah jangan seperti si Fulan yang suka pamer kekayaan, suka pamer yang lain-lain untuk menjadi contoh. Jangan seperti si Fulan. Nah, kalau kita berbicara seperti itu tujuannya untuk menyelamatkan teman kita, nggak ada masalah. Tapi yang jadi pertanyaan adalah bagaimana dengan pejabat publik yang sudah nyata-nyata kekayaannya itu seperti yang tersebar, fakta dan datanya ada, kemudian yang jeleknya kita bicarakan, kita sampaikan. Kalau untuk hanya sekedar pembelajaran nggak ada masalah. Yang jadi Hmm. masalah itu nanti kita dalam hati ada rasa dia pengen jatuh lah dengan ucapan-ucapan yang kita keluarkan. Iya. Kalau untuk menjadi sebagai sebuah pembelajaran agar saya ke depannya jangan seperti si Fulan, itu diperbolehkan. Itu Pak Walis. Oke, oke. Baik, dan sebenarnya memang ketika ada tujuan-tujuan yang baik itu masih dibolehkan saja ya, buka Ya, aib, apalagi itu pejabat publik, karena dalam Islam itu ada namanya ajar wa ta'adil ya saja. Dalam iya, hadis saja itu aib-aib seorang pejabat hadis itu dibuka gitu kan ya, bahkan orang yang misalkan pernah apa namanya, seorang pejabat hadis ketika ada satu dosa kecil aja itu dikorek ya, karena itu iya. berkaitan dengan, Jadi, itu eh, bukan masuk gibah tapi apalagi, memang. apalagi kalau kita masuk kepada pembelajaran satu bab ajar huwa ta'dilu Hmm. untuk para perawi hadis. Jangankan dia suka berbohong, pelupa saja itu tidak diterima hadisnya gitu. Pelupa. Dan dan itu disampaikan secara publik saja karena memang untuk kepentingan Iya, di hadis ya. untuk Jadi, menilai kesohihan hadis. Apakah hadis ini diterima atau tidak? Misalkan dalam sebuah hadis ada seorang riwayat, kan gitu diceritakan ya. Ada sebuah rawi, seorang perawi namanya Abdullah bin Mun'im misalkan. Abdullah bin Mun'im ini tidak diketahui lahirnya di mana, kehidupannya bagaimana gitu. Nah, ini kalau ada seorang perawi hadis yang lahirnya tidak diketahui, kehidupannya bagaimana, siapa gurunya, belajarnya di mana, itu tidak diterima hadisnya. Nah, hadis yang seperti ini disebut dengan hadis majhul. Karena salah satu perawinya
majhul itu tidak diketahui. Berbeda gitu ya dengan kita sekarang gitu. Dalam Islam itu justru ketika menilai kesohihan hadis itu sangat ketat sekali. Jangankan dia terbukti berbohong, ya, tertuduh atau dituduh dia berdusta, dituduh saja hadisnya jadi doib. Pelupa saja hadisnya jadi doib gitu. Kemudian apalagi majhul gitu ya, tidak diketahui lahirnya di mana, belajarnya di mana, siapa gurunya, kemudian berapa ratus hadis hafal hadisnya, kemudian hidupnya sejaman dengan sahabat atau tidak, apalagi majhul gitu, benar-benar tidak diketahui, misterius gitu orangnya, Iya. tiba-tiba muncul meriwayatkan hadis gitu. Jadi dia pesantrennya nggak ada, sekolahnya di mana, tiba-tiba muncul ngaku-ngaku menjadi nabi gitu. Iya. Jadi untuk pejabat publik pun itu memang ada kepentingan umat ya, kepentingan Iya, masyarakat umum. Jadi aib seorang pejabat publik dalam konteks untuk memilih ya calon misalkan atau anggota dewan iya benar. sebenarnya dibolehkan ketika itu memang tujuannya untuk menilai siapakah yang layak untuk jadi anggota dewan atau menjadi Nah, itu. publik. Nah, itu masih dibolehkan. Layak, layak atau tidak gitu Iya. kan. Untuk duduk di pemerintahan, di wakil rakyat gitu. Dengan sahsiah dia, dengan kepribadian dia, dengan latar belakang dia. Nah, kan kita mesti mengedepankan jarah wa ta'dil tadi gitu ya, untuk menimbang seseorang layak saya pilih atau tidak layak begitu, karena setiap pilihan kita kan, setiap tindak tanduk kita akan dipertanggungjawabkan. Iya. Jadi ada usaha dulu gitu untuk menjarah wa ta'dil seseorang Iya. melalui perspektif hadis tadi gitu ya. Jangankan menjarah wa ta'dil orang yang akan kita pilih, yang akan duduk menjadi wakil rakyat kita. Dalam istilah hadis kan yang tadi juga sangat ketat gitu. Iya. Dan apalagi memang ada tujuan-tujuan mengingatkan mereka pada pejabat publik dengan Yes. aib-aibnya itu mungkin ada pentingnya. Biasanya mungkin para ulama atau mungkin orang-orang penting yang punya akses untuk mengingatkan mereka yang akibat terlalu pamer kekayaan akhirnya kan juga dijarah jadinya ya gitu ya. Nah itu. Itu kan akhirnya memang jadi Tapi menimbulkan tidak ditakdil ya, luka. Paulis. Jarah aja tidak ditakdil. Iya, Masya Allah ya, mudah-mudahan Allah jaga kita semua, alhamdulillah, dan dihindarkan dari keburukan lisan kita ya, karena memang sangat Amin. sederhana tapi itu membuat kita masuk neraka ya Ustaz ya. Lisan Ya, jadi disebutkan orang yang suka mengadu domba bahkan di dalam alam kubur pun disiksa itu ya. Eh, ya. Silakan Bunda Dian nih dari Bekasi. Ya, terima kasih Ustadz Holis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Ustadz mau tanya, ini kan sekarang bentuk protes kita terhadap pemerintah kita bisa lewat nge-share lewat sosial media nge-share apa gitu. Ternyata itu hoax gitu, kayak kemarin yang pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani kalau guru itu adalah beban negara, itu adalah hoax gitu. Itu gimana ya Ustadz? Kita kan nggak tahu kalau itu hoax atau enggak gitu. Kadang saya kalau umpama udah di-share ternyata itu bohong, saya delete gitu. Itu gimana hukumnya gitu. Jadi kayak ada perasaan berdosa gitu loh kalau nge-share hal-hal yang nggak benar gitu, Ustadz. Itu gimana cara kita menghapus. enggak menyuarakan aspirasi rakyat gitu. Sementara kadang saya suka mikir ini bener apa enggak sih gitu, sebelum saya nge-share tuh saya takut kalau itu hoax gitu. Itu Iya, gimana iya. Ustaz? Itu aja Ustaz. Makanya kita ketika menerima sebuah berita, menerima sebuah pesan berantai gitu ya, yang dari WhatsApp, broadcast seperti itu, kita yang dikedepankan adalah husnudon kita, benar nggak sih? Baru disertai datanya, faktanya seperti apa. Nah, kalau tujuan kita untuk mengingatkan pemerintah yang zolim, silahkan gitu. Tujuannya itu. Karena
pemerintah yang berbuat zolim, kalau masyarakatnya diam saja, ya mereka akan berbuat semena-mena gitu. Karena apa? Karena dalam sebuah hadis juga dikatakan bahwa kita itu mesti menjadi bagian daripada pemerintahan yang bisa mengingatkan mereka gitu. Artinya kalau kita melihat pemerintahnya itu zolim, maka kita sebagai masyarakat mengingatkan itu. Bukankah dalam sebuah hadis yang sangat panjang ada 7 golongan, di antaranya adalah ya sabatun yudiluhumullahu fidilihi yaumaladilla illa dilluhu, begitu bunyinya. Sabatun yudiluhumullah, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah, di mana pada waktu itu tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah. Orang yang pertama atau golongan yang pertama adalah imamun adilun, seorang imam yang adil, seorang pejabat yang adil, seorang presiden yang adil, seorang ketua DPR, ketua MPR yang adil. Pokoknya dia menjadi sebuah pejabat lah, menjadi pejabat publik, baik bupati, wali kota, gubernur, dan lain-lain. Syaratnya apa? Adil. Kalau misalkan tidak bisa menegakkan keadilan, yaitu zalim, maka kewajiban kita adalah mengingatkannya. Cuman dengan cara-cara yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, cuman yang jadi permasalahan, ketika kehidupan pada zaman Rasulullah dengan sekarang itu kan berbeda, gitu ya. Berbedanya sekarang itu kita tidak bisa berlepas atau terhindar dari digitalisasi, gitu ya. Kayak media yang sangat bombastis, sekali pencet aja sudah sampai ke seluruh dunia gitu. Nah, ketika kita mendapatkan sebuah pesan yang seperti Ibu alami tadi, bahwa guru itu adalah beban negara, itu adalah hoax, maka yang perlu kita kedepankan adalah kita lihat benar enggak sih Ibu Sri Mulyani ini pernah menyampaikan begini. Kita cross check dulu gitu. Cek and recheck dulu datanya benar apa segala macam. Kalau misalkan iya, misalkan ya benar bahwa apa yang diucapkan oleh salah satu Menteri Keuangan kita itu seperti itu, maka kita ingin menyebarkan dengan niat mengingatkan supaya apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka katakan, apa yang mereka statementkan itu salah gitu. Jadi niatnya bukan untuk menjatuhkan, tapi niatnya untuk mengingatkan. Seperti itu. Jadi tolong nanti ketika dapat pesan, apapun pesannya, tolong di cross check dulu. Karena banyak juga ternyata seseorang mengeser sebuah hadis, itu kan broadcast. Sehingga dapat diterima dan langsung aja di-share lagi. Ternyata ada beberapa yang sampai ke HP saya setelah saya cek, ini hadis palsu gitu. Kemudian ini hadisnya doib. Wah, bahaya nih. Sementara suka ada tulisan kan di atasnya dikirim berulang-ulang gitu kan. Nah, jangankan yang sifatnya seperti tadi. Ketika tentang pengajaran Islam pun tetap kita mesti yang dikedepankan itu adalah check and recheck, tabayun dalam istilah agama itu. Ya, itu mungkin Bu yang di Bekasi. Ya, terima kasih Ustadz. Masya Ya. Allah, memang pentingnya kita untuk tabayun itu atau klarifikasi gitu ya. Dan Ya. hal-hal yang bersifatnya pengajaran ilmu Al-Quran maupun hadis tentu kita harus bertanya dulu kepada ahli ilmunya gitu ya. Dan kita dengan bermajlis ilmu inilah yang sangat penting kita jadi tahu gitu apa yang memang tidak boleh kita share. Yang jangan sampai hadis yang mungkar, yang doaib, yang palsu pun kita coba share dan dianggap itu adalah sebuah kebenaran gitu ya. eh Baik nih kayaknya Bunda Nadia sebagai pertanyaan terakhir ya. Silakan sebagai pertanyaan terakhir katanya masih mau nanya lagi.
Tadi Bunda Nadia mau masih nanya, Iya, penasaran. boleh. Ustadz, jadi gibah ini sebenarnya kalau objeknya itu manusia dan keterangannya adalah keburukan, begitu ya Ustadz? Ketika kita Ya, membicarakan karakter atau kinerja pegawai kita misalnya kepada suami atau kepada ibu kita, itu berarti masih boleh ya Ustadz ya? gimana Bu? Agak putus-putus. Putus-putus ya? Kalau Iya. menyampaikan kinerja, misalkan nih Bunda Nadia itu kan punya karyawan, dan Oke, Pak. menyampaikan kinerja, berarti kan ada sisi keburukan dari karyawan kita yang misalkan ada pemalas, ada kurang tepat waktu, ini sebenarnya dibolehkan Ustaz ya, bukan termasuk Boleh, gibah ini ya. karena itu berkaitan dengan muamalah. Nah, kan dalam muamalah itu selalu melahirkan kinerja terbaik, kinerja terburuk. Dua sisi ini nanti yang akan kita sampaikan, yang akan kita nilai dari penilaian tersebut. Apakah seseorang ini layak atau tidak naik gaji misalkan? Apakah penilaian tersebut cocok tidak dengan ditambah kontrak, dipertahankan, diperpanjang, dan sebagainya. Karena ini berkaitan dengan muamalah. Dalam muamalah itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu disampaikan lagi kepada yang lain, hati-hati ya. Si Fulan itu waktu itu kerja sama saya. Wah, perangainya jelek, kerjaannya tidur melulu gitu kan. Masuknya jarang. Pokoknya ente jangan terima deh. Gak rela, gak ridho saya kalau dia sampai diterima di perusahaan ente. Nah, itu yang tidak boleh gitu. Kalau dalam sebuah sistem perusahaan, otomatis kan perusahaan kita kan ingin maju begitu. Bagaimana bisa maju kalau misalkan karyawan kita males? Maka penilaian yang dinilai oleh kita dan disampaikan kepada pimpinan kita, paduka yang mulia suami kita, maka itu diperbolehkan karena itu adalah dalam sistem muamalah kita dengan bawahan kita, dengan pembantu kita, dengan karyawan kita, gitu Bu. Jadi masih dibolehkan Ustaz. Dan saya diteringat juga dengan kisah Fatimah binti Qais Ustaz, ketika dia dilamar sama Muawiyah dan Abu Jaham ya. Ya. Ketika itu datang kepada Rasulullah SAW dan ditanya, ini siapa yang aku pilih, katakanlah begitu, mungkin bahasa kita ya Rasulullah gitu ya. Rasulullah langsung juga menyampaikan eh, profil kedua sahabat Nabi yang akan melamar, yang melamar Fatimah binti Qais itu. Rasulullah menyampaikan bahwa bahwa Muawiyah itu adalah orang yang miskin yang tidak punya harta, sedangkan kalau Abu Jaham ini adalah orang yang suka memukul perempuan. Itu kan aib ya. Tapi Rasulullah Hmm, menyampaikan kepada Fatimah binti Qais itu dengan tujuan memang biar menjadi pertimbangan ketika untuk memilih pas apa calon yang akan dijadikan suaminya. Jadi tergantung kepentingannya saja ya. Jadi memang iya. diperlukan hal-hal yang sifatnya juga membuka aib, tapi dalam konteks apakah dia memang hanya ingin menyebar luaskan keburukan orang tanpa ada tujuan tertentu gitu ya. Tapi dengan tujuan yang baik tentu mestinya ini adalah bagian dari upaya kita untuk memperbaiki diri dan juga orang lain. Mudah-mudahan Allah ridho dengan semua amal kita, dan salah satunya amal yang eh, salah satunya adalah majelis ilmu yang alhamdulillah kita istiqamah untuk hadir di setiap pagi dan setiap malam bersama para guru kita di MKI, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan untuk para guru kita, wabil khusus untuk Ustaz Sarip, dan Allah selalu sehatkan beliau ya, yang hampir Amin, amin. minggu ini sakit, masya Allah ya. Sabakallah terus Ustaz, syukuran Hampir kami, satu bulan, Promis. insya Allah. Kecapean saya. Tapi alhamdulillah lah, sekarang udah mulai, insya Allah, Alhamdulillah. beraktivitas lagi. Baik, jamaah Allah, jangan lupakan pagi yang penuh berkah ini, mari kita sama-sama isi dengan keberkahan harta kita, dan berinfak fisabilillah dengan sedekah tiap pagi menjadi bagian dari keistiqomahan kita, dan jangan lupakan juga untuk mensisipkan doa kita untuk saudara-saudara kita di Gaza, yang sekarang ini sudah kita tahu ya, sedang dalam keadaan kesulitan karena kejahatan dari Israel yang melakukan genosida terhadap kaum muslimin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sudah segera memberikan pertolongan kepada kita umat Islam, kaum yang saat ini kita sedang tertindas, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
menghadirkan orang-orang yang bisa menjadi para pejuang, dan salah satunya mudah-mudahan lahir dari keluarga kita, anak-anak kita, generasi keturunan kita menjadi para pejuang Al-Aqsa, para pejuang pembebas Al-Aqsa, dan juga para pejuang Islam. Dan inilah pentingnya kita selalu bermulazamah dengan guru kita di Majelis Keluarga Indonesia. Mari kita saling doakan juga, barangkali ada yang sedang sakit, Allah segera angkat penyakitnya, dan juga kalau ada yang sedang kesulitan, Allah segera berikan jalan keluar terbaik untuk saudara-saudara kita. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada khilafan. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا